Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mila Kamila di channel YouTube ini untuk membahas materi matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang dipelajari di kelas 11 SMA, MA maupun sederajat, yaitu mengenai turunan fungsi. Langsung saja. Yang pertama nih, apakah ada yang sudah tahu apa itu fungsi turunan? Apa itu turunan fungsi ya maksudnya? Apa ayo? Nah, apakah yang seperti ini bukan? Nah, ini kan dia turun dari atas, dia turun ke bawah. Nah, apakah turunan itu yang seperti ini? Mari kita cek. Oh no! Karena turunan itu ternyata bukan yang seperti itu. Kalau yang tadi itu namanya perosotan ya, bukan turunan. Lanjut, kita langsung bahas ke konsep turunan. Kenapa dari konsep terlebih dahulu? Karena kita tahu bahwa belajar matematika itu lebih mudah dan lebih bisa dipahami jika kita tahu mengerti dari konsepnya gitu. Nah, langsung saja perhatikan gambar berikut nih. Gambar ini adalah gambar sebuah kurva, ada kurva Y sama dengan fx, kemudian ada sebuah garis yang memotong kurva tersebut, garis ini nih. Nah, maka kita misalkan nih grafik ini adalah grafik fungsi kontinu fx. Nah, di sini kan ada nih grafiknya itu kontinu, jadi terus ke sini gitu masih ada. Nah, y sama dengan fx. Kemudian ada sebuah garis yang memotong kurva tersebut di dua titik, yaitu di titik A dan juga di titik B. Nah, garis yang memotong ini kita beri nama dengan garis AB karena dia menyinggung atau memotongnya di titik A dan titik B. Kita beri nama garis AB atau kita beri nama garis sekant. Lanjut. Nah, kita perhatikan lagi nih. Garis ini dia itu tidak tegak lurus dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Berarti dia itu posisinya miring. Tidak lurus gitu. Nah, kita tahu yang pernah kita pelajari sebelumnya, kalau suatu garis yang tidak tegak, dia memiliki suatu kemiringan atau yang kita sebut dengan gradien. Nah, ada yang masih ingat gak nih gimana rumus gradien? Nah, betul ya. Rumus gradien itu M sama dengan perubahan Y dibagi dengan perubahan X atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kayak gitu. Lanjut, kita perhatikan lagi gambar. Tadi, karena gradien itu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, kemudian jika diperhatikan di gambar, koordinat titik Y1, Y2, X1 sama X2-nya udah ada nih, sudah diketahui. Jadi, bisa langsung aja nih kita substitusikan ke rumus yang tadi. Yang semula dari bentuk M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, setelah disubstitusi, bisa berubah menjadi MAB. Kenapa MAB? Karena di sini titiknya itu titik A ke titik B gitu, garis dari A ke B, jadi kita beri nama MAB. Nah, kemudian Y2-nya itu ini, bentar kita tandai ya biar lebih terlihat. Nah, Y2 tuh yang ini, yang fx ditambah h, berarti kita substitusikan ke sini. Terus Y1-nya itu yang bawah, yang fx, kita substitusikan juga ke sini. Terus X2-nya tuh yang ini nih. Nah, berarti kita substitusikan ke sini, terus ada terakhir X1 yang ini. Nah, kayak gitu. Terus kita sederhanain lagi nih, karena masih ada yang bisa dioperasikan. Kayak ini nih. Ini kan positif X, kemudian ini negatif X, berarti mereka itu habis. Nah, jadi penyebutnya itu sisa H doang. Jadi rumusnya MAB sama dengan Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, sampai di konsep kemiringan ini ada yang mau ditanyain. Jadi ini tuh kita baru setengah jalan ya, soalnya turunan itu berhubungan dengan konsep
gradien sama limit. Nah, limitnya di sebelah mana nih? Kita lanjut dulu nih. Nah, gimana kalau misalnya titik A tadi dan B kita geser nih jadi saling berdekatan. Kalau tadi kan di sini A sama B-nya berjarak ya, ada jarak nih. Selanjutnya gimana kalau A sama B ini kita geserin jadi saling berdekatan sampai jarak atau titik H-nya itu mendekati 0 nih. Jadinya gimana ya kira-kira? Ayo kita lihat. Nah, kira-kira ilustrasinya kayak gini. Titik B yang asalnya ada di atas, ada di sini, kita turunin. Kita tarik turun mengikuti kurva sampai mendekati A, sampai jaraknya itu mendekati 0, kayak gitu. Nah, garis AB yang awalnya memotong kurva di dua titik, yaitu titik A dan titik B, setelah diturunkan itu jadi seperti menyinggung kurva di satu titik saja, di titik A, karena dia sudah mendekati 0. Nah, kemudian garis singgung inilah yang kita sebut dengan garis tangan. Kita tandai lagi ya, ingat-ingat garis singgung ini kita sebut dengan garis tangan. Lanjut. Gini, tadi kita bahas gradien. Sebelum si garisnya kita rubah gitu, sebelum titiknya kita dekatkan. Kalau setelah didekatkan, kira-kira gradiennya gimana ya? Nah, tenang, gradiennya itu tetap sama kayak yang tadi, tapi karena nilai H-nya itu mendekati 0, jadi sekarang kita gunakan konsep limit. Nah, ada yang masih ingat gak konsep limit? Konsep limit itu kayak gini nih, yang limit H mendekati berapa, kayak gitu kan, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, maka gradiennya menjadi MAB sama dengan limit H mendekati 0 untuk delta Y per delta X. Nah, kenapa mendekati 0? Karena si titik A dan B tadi kita dekatkan sampai mendekati 0. Kayak gitu. Kita substitusikan sehingga didapatkan MAB sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, dengan syarat kita harus ingat nih, nilai limit itu harus ada atau harus bernilai. Ya. Kemudian garis singgung inilah yang kita sebut dengan turunan fungsi. Nah, jadi ini nih rumus turunan fungsi itu. Jadi turunan fungsi itu sebuah gradien yang jika kedua titiknya itu didekatkan sampai mendekati 0, kayak gitu. Ada tips? Ingat nih, kalau limit disebut memiliki nilai atau ada nilainya itu jika hasilnya bukan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Ingat-ingat ya, jadi turunan ini bernilai jika limitnya itu ada. Nah, limitnya itu ada jika tidak 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Lanjut, setelah mempelajari konsep nih, sekarang kita lanjut ke rumus dari turunan fungsi aljabar. Nah, misalnya kita punya fungsi Y sama dengan Fx, maka gimana sih cara nulis turunan pertamanya gitu? Masa kita kan nggak mungkin ditulis pakai kalimat gitu, turunan fungsi pertama dari Fx, gak mungkin kayak gitu kan, karena kita belajar matematika. Nah, maka notasinya itu bisa kita tulis dengan Y aksen atau F aksen X. Nah, jadi ini itu kita bacanya aksen ya. Nah, adalah notasi untuk menyatakan turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi, kalau misalkan ada Y aksen, itu artinya adalah turunan pertama dari fungsi Y, kayak gitu. Kemudian cara lain untuk menuliskannya bisa dengan D per dx dari fx atau dy per dx dengan rumusnya itu yang tadi, yang ini, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0
untuk fx ditambah h dikurangi fx per h, kayak gitu. Lanjut, kira-kira nih rumus yang ini nih bisa dihafal gak? Atau kalau misalkan dibayangin dulu nih, dimasukin ke soal, kayaknya gampang gak nih? Lumayan rada ribet ya, soalnya kita harus mencari limit gitu. Tenang, ada rumus yang lebih simple daripada itu. Ini adalah aturan turunan untuk fungsi yang berpangkat nih. Jadi kalau misalkan kita punya fungsinya itu a x pangkat 6 misalnya gitu, atau pangkat 10 bahkan, atau bahkan pangkat 50 gitu ya di sini. Pangkat 50, kebayang nggak kalau misalkan kita harus pakai rumus yang ini? Berarti kan nanti di sini harus pangkat 50, x-nya pangkat 50, terus h-nya berapa gitu kan? Harus dijabarin dan itu sangat panjang. Tenang, untuk rumus perpangkat, untuk bentuk fungsi perpangkatan, misalnya nih kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, dengan a-nya itu merupakan konstanta gitu ya. Jadi a-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa sampai berapapun gitu, pokoknya dia itu konstanta. Nah, maka turunan pertama dari fx terhadap x bisa dirumuskan dengan f aksen x sama dengan na x pangkat n dikurangi 1 gitu. Jadi yang pertama pangkatnya itu kita kalikan ke depan, lalu pangkat yang ini kita kurangi dengan 1. Nah, jadi hasilnya itu n dikali a x pangkat n dikurangi 1. Kalau kayak gini kan meskipun pangkatnya 50 itu bukan masalah, karena 50 tinggal kita kalikan dengan konstanta, kemudian pangkatnya tinggal kita kurangi dengan 1. Lanjut, nah kita lanjut ke contoh soal supaya lebih paham ya, terus kita tahu cara sistematis mengerjakannya itu seperti apa. Katanya carilah turunan pertama dari fungsi-fungsi di bawah ini. Nomor 1 ada fx sama dengan 17x, kemudian yang kedua ada fx sama dengan 2x kuadrat. Gimana sih cara mencarinya? Yuk kita kerjain bareng-bareng. Nah, pertama buat nomor 1 dulu. Nomor 1 itu soalnya fx sama dengan 17x. Nah, yang pertama kita gunakan aturan limit yang tadi, di mana f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx ditambah h dikurangi fx per h. Kita substitusikan nilai fx-nya. Di sini fx-nya itu 17x. Nah, jadi disubstitusinya tuh jadi seperti ini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 17. Ini kita anggap x kan, jadi 17 dikali x ditambah h dikurangi 17x per h, kayak gitu. Lanjut kita operasikan yang ini nih, karena dia itu kan dikalikan dengan yang di dalam kurung. Kita kalikan satu-satu, jadi limit h mendekati 0 untuk 17x ditambah 17h dikurangi 17x per h. Nah, karena 17x ini positif, kemudian yang ini negatif, berarti dia nilainya habis. Sehingga sisanya itu tinggal limit h mendekati 0 untuk 17h per h. Nah, karena di atas h, di bawah juga h, berarti sama ya, bisa kita coret. Jadi didapatkan kalau turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 17x itu adalah 17. Nah, sekarang kita coba dengan aturan bilangan berpangkat turunan untuk bilangan berpangkat nih. Apakah isinya sama dengan yang aturan limit? Nah, dengan aturan fungsi berpangkat, kalau misalnya ada yang bertanya nih, loh kok 17x pakai bilangan berpangkat? Emangnya bisa? Bisa dong, karena sebenarnya 17x ini ada pangkatnya, dia itu pangkat 1. Cuma karena biasanya pangkat 1 itu tidak dituliskan, jadi ditulis 17x saja. Jadi kita tulis dulu nih biar gampang gitu ya. Kita tuliskan fx dalam fungsi berpangkatnya itu jadi fx sama dengan 17x pangkat 1. Lanjut,
Kita tulis dulu rumusnya yang tadi itu f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n dikurangi 1. Nah, lanjut. Berarti n-nya itu kan dia 1 dikalikan ke depan, jadi 1 dikali 17x pangkat. Dia pangkatnya 1 dikurangi 1. Jadi, f aksen x sama dengan 17x pangkat 0. Ayo, x pangkat 0, isinya berapa? Nah, tenang, ada ingatan di sini. Katanya, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Maka di sini sama aja kayak 17 dikali 1, karena x pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti, turunan pertama dari fungsi fx untuk 17x yaitu 17. Nah, sama kan kayak yang tadi menggunakan aturan limit. Jadi, turunan fungsi pertama dari fx sama dengan 17x adalah 17. Nah, kayak gitu. Gimana? Buat yang nomor 1 ini, gampang nggak? Paham nggak nih? Kalau masih belum cukup, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau kayak gini udah perpangkatan nih. Pangkatnya 2 gitu, udah kelihatan. Kalau tadi kan masih pangkat 1 lah, masih mudah. Sekarang kita lanjut ke yang pangkatnya 2. Pertama, kita gunakan aturan limit. Kita tulis seperti biasa. Nah, tadi kan di sini itu fx ditambah h. Karena ini fx-nya itu pangkat 2, maka kita substitusinya menjadi 2 dikali x ditambah h pangkat dipangkatkan 2 gitu, karena ini kan sebagai x. Nah, dia itu pangkat 2, berarti kita di sini dipangkatkan 2. Kemudian dikurangi 2x kuadrat per h. Lanjut, kita seperti tadi, karena ini ada perpangkatan, jangan dulu dikalikan dengan konstanta yang di sini, tapi selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti limit h mendekati 0 dari 2 dikalikan dengan x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Nah, ini tuh hasil penguraian dari x ditambah h dikuadratkan. Jika diuraikan hasilnya akan seperti ini. Kemudian dikurangi dengan 2x kuadrat dibagi dengan h. Nah, karena ini sudah diuraikan yang di dalam kurungnya, sekarang bisa kita kalikan dengan konstanta yang ada di depan. Berarti limit h mendekati 0 dari 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah 2h kuadrat dikurangi 2x kuadrat per h. Nah, karena ini dikali 2-nya itu dikaliin satu-satu ya, dari mulai x kuadrat, kemudian 2xh sama h kuadrat. Lanjut, karena ada beberapa yang sama dan bisa dioperasikan, berarti kayak gini nih, 2x kuadrat yaitu positif, kemudian di belakang ada negatif 2x kuadrat, berarti mereka itu habis. Nah, berarti sisanya itu 4xh ditambah 2h kuadrat dibagi dengan h. Nah, karena di atas ada h nih, dua-duanya. Kemudian di bawah juga ada h, maka bisa kita coret. Yang ini h-nya habis. Kemudian yang h kuadrat berarti tinggal 1, sudah tidak kuadrat. Sehingga didapatkan limit h mendekati 0 untuk 4x ditambah 2h. Nah, kalau udah kayak gini, kita substitusikan karena h-nya itu mendekati 0, maka 4x ditambah 2h, 2 dikali 0, dia itu kan nilainya 0. Sehingga didapatkan nilainya itu 4x. Nah, jadi turunan pertama untuk fungsi 2x kuadrat itu adalah 4x. Kita buktikan dengan aturan bilangan berpangkat. Nah, berarti kalau yang ini sudah tidak perlu dirubah kayak tadi. Kalau tadi kan 17x nih. Bukan dirubah sih, tapi pangkatnya diperlihatkan gitu. Tapi kan ini pangkatnya sudah terlihat. Jadi bisa langsung kita kerjakan dengan aturan fungsi berpangkat. Nah, dengan rumus yang tadi itu f aksen x sama dengan n dikalikan dengan a x pangkat n dikurangi 1. Nah, berarti n-nya itu adalah 2, maka 2 dikalikan 2x pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga
2 dikali 2 itu 4, kemudian 2 dikurangi 1 itu 1, berarti X-nya sekarang jadi pangkat 1. Nah, 4X pangkat 1. Atau karena pangkat 1 tidak ditulis, kita tuliskan saja 4X. Nah, sama kayak yang tadi, bahwa turunan pertama dari fungsi fx 2x kuadrat itu adalah 4x. Kayak gitu. Gimana? Udah cukup lama nih dari mulai dari mulai konsep, kemudian dari sudah latihan soal, udah dapat rumus, udah pegel gak nih? Udah paham tapi kan? Nah, kalau biar tidak pegel, kita peregangan dulu sebelum masuk ke latihan soal. Yuk diregangkan dulu otot-ototnya supaya nggak ngantuk gitu, terus nggak sakit-sakit lah pinggangnya, karena kita harus siap-siap buat latihan soal nih. Udah cukup kan ya peregangannya? Sekarang apa nih? Kok ini kosong? Kita coba klik. Katanya sekarang waktunya untuk latihan. Harus latihan, karena latihan itu bisa mengetes kemampuan kita, sama bisa melatih gitu pemahaman kita untuk lebih dalam, untuk kita langsung praktekkan ke dalam soal. Karena tadi kan kita udah bahas konsep, bahas rumus, kemudian bahas latihan soal. Sekarang waktunya kalian latihan mandiri nih. Ada aturannya tersendiri. Aturannya adalah kalian harus menyelesaikan soal-soal yang akan saya sajikan di sini dalam waktu 30 menit. Kalian bebas mau menggunakan metode limit ataupun metode yang bilangan berpangkat, dengan syarat kalian harus paham dua-duanya. Tapi untuk mengerjakannya kalian bisa pilih salah satunya saja. Kemudian untuk hasil jawabannya kalian bisa tuliskan di kolom komentar supaya kita semua bisa lihat nih berapa banyak sih soal yang bisa kalian jawab. Jadi itu mengetes apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, siap gak nih? Kalau sudah siap, let's go, kita buka soalnya ya. Nah, soalnya masih seperti kayak tadi, karena kita masih membahas turunan fungsi yang paling dasar gitu. Jadi soalnya itu carilah turunan pertama dari fungsi-fungsi di bawah ini. Nah, ada 10 soal nih, dari yang mulai 5x, kemudian 23x, kemudian yang sudah mulai berpangkat, kemudian yang sudah ada operasi di dalamnya nih. Kalau ada yang operasi kayak gini, pengerjaannya sama saja, jadi satu-satu. Yang ini turunin dulu, kemudian yang ini juga diturunin, kayak gitu. Nah, coba soalnya dicatat dulu atau bisa di screenshot dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, nanti jangan lupa tulis jawaban yang benarnya di kolom komentar supaya kita bisa tahu seberapa paham sih kita akan materi ini, terus seberapa banyak jawaban yang kita jawab dengan benar. Nanti insya Allah saya akan cek jawabannya. Nah, kemudian selain kolom komentarnya kita gunakan untuk menyamakan jawaban atau mengecek jawaban kita benar atau belum, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau sesuatu yang ingin didiskusikan mengenai turunan fungsi ini, bisa juga ditulis di komen ya. Jangan malu-malu untuk bertanya seperti itu. Oke, sudah habis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.